Halo Sobat Bijak, hari ini kita akan membahas sosok luar biasa yang pemikirannya masih relevan hingga 2500 tahun kemudian, Konfusius, sang guru kebijaksanaan dari timur. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa yang penuh kekacauan? Nah, itulah yang dialami Konfusius. Lahir di negara Lu, yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Shandong, Tiongkok, Konfusius kecil harus menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Bayangkan, dia kehilangan ayahnya di usia yang sangat muda. Tapi justru dari kesulitan ini, Konfusius muda mulai mengembangkan ketertarikan yang mendalam pada sejarah, musik, dan tata negara. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Kenapa bisa begitu? Karena Konfusius memahami sesuatu yang sangat mendasar tentang manusia. Dia memulai karirnya sebagai pejabat rendahan, lalu berkembang menjadi guru dan penasihat politik. Bagi Konfusius, ini bukan sekadar teori, tapi cara hidup. Seorang Junzi itu jujur, rendah hati, dan mampu mengendalikan diri. Seperti kata pepatah, orang bijak berbicara dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar basa-basi. Li adalah cara kita menunjukkan rasa hormat dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Kita butuh pengingat bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari followers di media sosial atau jumlah digit di rekening bank, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama dan berkontribusi pada masyarakat. Bukan hanya tentang menghafal rumus atau teori, tapi tentang mengembangkan kebijaksanaan sejati. Seperti traffic light di jalan raya tanpa aturan yang jelas, yang ada hanya kekacauan. Pemimpin yang baik tidak perlu banyak bicara, tindakannya yang berbicara. Seperti riak air yang meluas ketika kita melempar batu ke kolam, tindakan baik kita, sekecil apapun, bisa membawa dampak yang luar biasa. Seperti cahaya mercusuar yang menuntun kapal di kegelapan. Pemimpin yang beretika akan menginspirasi pengikutnya tanpa perlu paksaan. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap orang memiliki kepedulian tulus terhadap sesamanya, di mana kita tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tapi juga kesejahteraan bersama. Yang menarik, meski Konfusius tidak terlalu sukses dalam karir politiknya, ajaran-ajarannya justru menjadi fondasi peradaban Asia Timur hingga hari ini. Mari kita bicara tentang konsep Ren atau kemanusiaan sejati. Confucius mengajarkan bahwa tanpa Ren, semua ritual dan aturan hanyalah puran belaka. Ini seperti memiliki smartphone canggih, tapi tidak pernah menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sia-sia bukan? Lalu ada Lea tata krama dan ritual sosial. Berbicara tentang hormat, konsep xiao atau bakti kepada orang tua menjadi sangat penting. Di era digital yang serba cepat ini, kadang kita lupa untuk menelepon orang tua atau sekadar menanyakan kabar mereka. Padahal, menurut Konfusius, keluarga yang harmonis adalah kunci masyarakat yang damai. Tujuan tertinggi dalam ajaran Konfusius adalah menjadi junzi manusia yang berbudi luhur. Ini bukan tentang gelar atau jabatan, tapi tentang karakter. Yang mengagumkan, Konfusius adalah pelopor pendidikan untuk semua kalangan. Dia percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Dalam hal kepemimpinan, Konfusius menekankan pentingnya teladan moral. Di zaman yang penuh dengan krisis moral dan individualisme ini, ajaran Konfusius justru semakin relevan. Sobat bijak, mari kita tutup dengan pesan inti dari Konfusius. Perubahan dunia dimulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan kita mengenal Konfusius hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.